Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Dipalawa. Saya salah satu dosen pada program studi S1 Manajemen, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Di sini saya salah satu dosen manajemen yang konsentrasinya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interest, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa disebut PDD UKTPT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia, mata kuliah wajib program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang aspek manajemen sumber daya manusia, mulai dari proses menganalisa jabatan dan desain pengajaran. Pertama, capaian lulusannya itu lulusan mampu menunjukkan karakter yang baik, lulusan mampu mengimplementasikan teori ekonomi dan manajemen secara efektif, lulusan mampu berkomunikasi secara efektif, lulusan mampu bekerja dengan baik untuk mengembang diri, dan yang terakhir itu lulusan mampu mengimplementasikan kepemimpinan berorientasi lingkungan atau green leadership. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan teori dan substansi manajemen sumber daya manusia dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan jelas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan karakter cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh di dalam kegiatan pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Yang terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan teknologi informasi dalam bidang manajemen sumber daya manusia dengan tepat. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi dua, ada metode luring, offline, ataupun daring, atau yang bisa disebut online. Mata kuliah ini mempunyai pertemuan sebanyak 16 pertemuan, yang mana 7 pertemuan itu dilaksanakan sebelum UTS atau ujian tengah semester, dan setelahnya 7 pertemuan dilaksanakan sebelum ujian akhir semester. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini didapatkan dari tugas perspektif dari tugas mandiri yang terstruktur sebanyak 40%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 30%. Nah, mata kuliah ini memiliki dua jenis penilaian, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Metode pembelajaran yang dilakukan itu memang melakukan yang istilahnya small group discussion atau SGD. Dan untuk mengenai metode pembelajaran atau bentuk pembelajarannya itu digunakan dalam bentuk luring, yang mana tatap muka, seminar, dan secara online itu dengan metode pembelajaran memakai Zoom dan Google Classroom. Mungkin hanya itu dari saya, deskripsi umum dan informasi umum tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang saya ampuh. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran saya secara luring yang saya lakukan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di sini bagaimana kabarnya kalian semua? Ada di mahasiswa? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya di sini kita masuk di mata kuliah pertemuan ketiga tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia ya. Oke, sebelum saya
masuk ke materi yang selanjutnya ini, saya akan memberikan kalian refleksi materi. Ada yang bisa menyangka materi kita pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Oke, silakan saudari siapa? Nur Fitriana ya? Iya, Nur Fitriana, Pak. Oke, silakan berdiri, Dek. Oke, baik Pak. Jadi di materi sebelumnya itu kita membahas tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia, Pak. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya itu Bapak menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia itu salah satu bidang ataupun salah satu konsentrasi yang ada di manajemen umum. Nah, adapun di dalam manajemen sumber daya manusia itu ada empat komponen. Yang pertama itu ada planning. Nah, Ya. planning itu perencanaan. Terus yang kedua itu ada organizing, itu pengorganisasian. Terus ada directing atau pengarahan, dan juga ada controlling atau pengendalian. Sekian, terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, langsung saja kita langsung ke pertemuan selanjutnya kita, yang pertemuan ketiga, yang mana di sini dibahas mengenai etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Saya akan jelaskan mengenai etika bisnis itu. Etika ya berarti bagaimana tata cara kita melayani konsumen atau pegawai kita dalam keadaan situasi itu, mulai dari tata cara kita memahami budayanya, tata cara kita bagaimana menghormati yang paling tua dan kepada yang muda, itu harus ada hubungannya ya. Selanjutnya kita lihat next yang selanjutnya di sini. Oke, kita masuk ke pengertian pertama ya, pengertian manajemen sumber daya manusia. Human capital atau sumber daya manusia merupakan aspek penting yang meliputi perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, kinerja pegawai, dan pengakuan. Yang terakhir itu kepuasan pegawai. Jadi dari sumber daya manusia itu ada 5 poin ini penting yang harus kalian perhatikan ya. Yang mana pertama perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusianya. Jika instansi kalian nanti suatu saat kalian kerja, kalian harus memperhatikan, kalau seumpamanya kalian jadi pimpinan ya, kalian harus memperhatikan yang mananya apakah berapa sumber daya manusia yang kalian harus butuhkan. Makanya itu di sini diperhatikan perencanaan atau istilah planning. Yang kedua peningkatan pegawai. Pada saat sudah berjalannya waktu kalian bekerja, itu ada istilahnya kita meningkatkan kinerja pegawai atau istilahnya soft skill pegawai. Yang ketiga masuk dalam kategori pendidikan dan pelatihannya. Dan yang keempat kinerja pegawai dan pengakuan. Kinerja pegawai dan pengakuan ini untuk menyemangati atau memotivasi pegawai kita memberikan reward supaya istilahnya mereka itu semakin semangat bekerja, dan otomatis akan berhubungan dengan kinerja pegawainya. Yang terakhir, poin kelima ini kepuasan pegawai. Kepuasan pegawai itu maksudnya mereka itu istilahnya puas dengan kita memberikan reward sebagai pimpinan ya. Jadi mereka itu istilahnya mereka bekerja seakan-akan dihargai sama pimpinannya. Kita langsung next yang selanjutnya ini di bagian paragraf kedua ini tentang human resource management is the development and utilization of personnel for the effective assessment of individual, organizational, community, national, and international goal and objective. Itu seperti tadi tanggapan dari penjelasan dari saudari Nur Fitriana, ada hubungannya dengan pertemuan kita sebelumnya, yang mana dalam ilmu manajemen itu sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personel bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Itu menurut Sunyoto. Oke, kita next ke halaman slide selanjutnya tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, yang tetap sama di slide yang pertama ya. Di sini kita membahas tentang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, bahwa all the question which affect the workforce concern the organization human resource management function. Jadi masing-masing fungsi-fungsi dalam human resource management atau manajemen sumber daya manusia itu ada 6 poin. Yang pertama itu rancangan organisasi. Staffing ini maksudnya staffing itu misalnya contohnya kalian di ilmu di program studi manajemen ya, itu pasti di semester 4 ya sekarang ya. Iya. Kalian memilih konsentrasi masing-masing. Jadi itu diperhatikan mengenai kelebihan dan keunggulan kalian di mana ditentukan. Tidak mungkin kan yang dia mengambil konsentrasi keuangan ditempatkan di manajemen sumber daya manusianya atau di SDM. Tidak mungkin yang kelebihannya di MSDM dia ditempatkan di pemasaran atau marketing. Jadi ini tugas pimpinan dalam
memberikan controlling staffingnya itu. Yang ketiga, sistem reward dan tunjangan, pasti ini sebagai motivasi dalam untuk kinerja untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang keempat, manajemen performasi. Yang kelima, pengembangan pekerja dan organisasi. Yang keenam, komunikasi dan hubungan masyarakat. Jadi dari 6 poin ini memang sangat berhubungan dengan lingkup manajemen sumber daya manusia yang perlu kalian pahami. Di sini ada 6 poin dalam peran etika bisnis yang perlu ada di mahasiswa perhatikan. Yang pertama di sini, manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Itu manfaatnya sangat jelas. Kenapa saya bilang sangat jelas? Karena kita itu kalau seumpamanya menerapkan etika yang baik, pasti feedbacknya ke kita itu insya Allah positif. Tetapi kalau seumpamanya kalian mau pintar, mau istilahnya orang berada, tapi kalau kalian tidak punya etika, itu orang itu cuma memanfaatkan, tetapi untuk menghargai itu tidak ada. Oke? Yang selanjutnya, peran etika itu pasti poin yang kedua, dapat mensejahterakan karyawan, jelas. Yang ketiga, melindungi hak para karyawan. Yang keempat, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Yang kelima, tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan SDM. Keenam, tidak adanya kekayaan dalam perusahaan. Poin terakhir itu adalah mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memerhatikan etika bisnis ya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Yang poin 7 ini adalah poin yang paling penting dalam peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Siapa? Yang mau bertanya? Oke, siapa? Kenalkan, nama saya Julita Amanda. Ya. Saya akan bertanya terkait peran etika bisnis. Ya. Nah, ada salah satu data yang dalam survei ILO yang mengatakan bahwasanya ada beberapa responden, sekitar 1.173 responden yang mengaku pernah mengalami salah satu kekerasan seksual saat berada di perusahaan. Ya. Nah, kalau kode etik dari etika bisnis sendiri kan mengatakan bahwasanya melindungi hak-hak para karyawan. Nah, bagaimana caranya dari peran etika bisnis ini dalam mengimplementasikan hal tersebut, sehingga banyak sekali kita lihat bahwasanya banyak kekerasan seksual yang terjadi di setiap perusahaan. Terima kasih. Makasih ya. Kita berikan aplaus kepada saudari Juwita Amanda. Mengenai pertanyaan dari saudari Juwita mengenai peran etika bisnis dalam tadi ya, ada istilah contoh kasus ya mengenai kekerasan seksual, itu sebenarnya adalah wewenang pimpinan, sebenarnya tanggung jawab pimpinan. Karena kadang kita itu kan, kalian di sini mungkin sudah pernah mendapatkan mata kuliah kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu memang sering saya ajarkan sama mahasiswa, jika kalian mendapatkan seorang pimpin atau leader yang menerapkan sistem autokratis, itu bahaya. Karena autokratis itu istilahnya pimpinan itu maunya saja, semua arahan itu dari dia. Tidak ada istilahnya mau konsultasi sama memusyawarahkan apapun itu program kerja ataupun masalah-masalah dari karyawan. Nah, itu sebenarnya kalau seumpamanya ada terjadi yang tadi disebutkan sama saudara Manda, itu perlu istilahnya dilaporkan sama pimpinan supaya atau tidak ditingkatkan dari sistem keamanannya. Misalnya CCTV yang kurang itu perlu ditambahkan atau dilengkapi kembali, atau masuk dalam kategori kalau seumpamanya dalam prinsip ilmu manajemen itu masuk dalam controlling. Controlling itu istilahnya hasil semua kinerja kita, mungkin per triwulan atau per tengah tahun atau per tahun, itu dirangkap semua, nanti pada saat dirapat itu akan dibahas supaya kejadian-kejadian yang negatif itu tidak terulang lagi. Jadi bagaimana saudara Manda? Paham? Oke, silakan. Ada beberapa data yang mengatakan bahwasanya yang mengalami kekerasan itu lebih banyak di perusahaan, tapi ada yang diam saja itu sebagian besarnya itu lebih banyak diam, Bapak. Dan mereka hanya menyaksikan hal tersebut terjadi dan tidak melaporkan. Nah, berarti bisa dikatakan bahwasanya implementasi di perusahaan tersebut gagal bagian etikanya atau bagaimana? Oke, sip. Oke, kalau mengenai tadi implementasi yang contoh-contoh kasus yang tadi disebutkan sama Julita Amanda itu, ya memang itu sebenarnya kesalahan dari perusahaan sama kesalahan dari karyawannya. Karena mungkin itu disebabkan karena dari hubungan emosional, mungkin ada ketakutannya, was-wasan, mungkin misalnya kalau seumpamanya dia mengadu,
mungkin langsung dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Tetapi kan ini kan istilah kita perlu, yang kita bahas kan ini mengenai tentang peran etika bisnis. Jadi segala sikap atau tingkah laku itu dari suatu perusahaan itu perlu istilahnya itu perlu difokuskan dan dibuka, kenapa diselesaikan permasalahan-permasalahan itu, karena kalau tidak diselesaikan akan banyak korban yang akan terjadi ke depannya. Jadi itu memang kalau seumpamanya saya jadi pegawai itu, saya akan memberitahukan kepada pimpinan, dan masalah untuk mau dikeluarkan itu masalah belakang. Yang penting ini terungkap dulu ya, selesai dulu supaya ke depannya perusahaan ini mengenai kinerjanya juga bisa bagus dan tidak ada lagi terkendala di hal-hal yang kedepannya. Oke, makasih gitu. Oke, terima kasih Bapak. Udah. Oke, kalau begitu kita masih ada yang mau tanya atau kita next lagi? Kita masuk ke tentang ini, permasalahan hukum dan etika bisnis. Ini mungkin connect sama pertanyaannya Manda tadi ya, mengenai tentang implementasi tadi yang mengenai contoh kasus kekerasan seksual. Di sini dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Organizational Safety and Healthy Administration atau yang disingkat OSHA, yang mana merupakan salah satu undang-undang untuk melindungi pekerja berupa kesehatan dan keselamatan kerja. Itu sebagai apa ya tadi jawaban untuk melengkapi pertanyaan dari Manda. Yang kedua, program kesehatan fisik seperti asuransi kesehatan, memelihara lingkungan kerja yang bersih. Ini kenapa penting sekali dalam dunia kerja itu, karena supaya karyawan itu bisa nyaman bekerjanya. Jadi misalnya tidak diminta-minta atau suatu saat mereka mungkin ada kecelakaan dalam pekerjaan atau mungkin ada yang mungkin kurang sehat, bisa ada bantuan yang langsung dari pihak perusahaan membantu seseorang yang membutuhkan atau karyawan yang membutuhkan. Yang ketiga, program kesehatan mental seperti menciptakan suasana kerja yang kondusif, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, family gathering. Ini biasanya dilakukan dari hasil inisiatif pimpinan, yang mana setiap tahun mungkin membuat istilahnya family gathering dalam suatu perusahaan supaya istilahnya itu kekeluargaan dalam suatu dunia kerja itu semakin erat dan tidak ada istilahnya kaku ya. Oke, kita next. Nah, di sini masuk dalam konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis. Di sini perlu kalian perhatikan, dilihat dari dua perspektif, mikro dan makro ya. Kita mulai dari perspektif mikro atau perspektif yang kecil dulu, yang mana kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer maupun karyawan. Ini betul. Ini bukan cuma di tempat kantor saja. Mungkin saya berikan contoh saja, mungkin kayak di bagian-bagian minimarket istilahnya, atau kalian punya kios kelontongan. Itu kalau seumpamanya kalian melayani konsumen atau pembeli itu, kalau seumpamanya kalian melayaninya dengan tidak ramah, mungkin pikiran mereka itu yang pertama, cukup satu kali ini saja saya belanja di tempat ini. Dan itu belum stop loh. Pasti dia akan mengumbar informasi itu, apalagi sekarang dunia teknologi semakin canggih, dia akan mengupdate atau memviralkan bahwa tempat ini pelayanannya tidak ramah dan tidak maksimal dalam melayani konsumennya. Jadi itu perlu diperhatikan mengenai perspektif mikro dalam konsekuensi ya dari perilaku sumber daya yang tidak etis, mulai dari suppliernya, customernya atau maupun karyawannya. Adapun dari perspektif makro meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian dan diskriminasi akan berdampak efisiensi pengalokasian sumber daya. Ini akan merugikan perusahaan dan karyawan. Ini masih tetap tadi menyambung dari pertanyaannya Manda ya, mengenai kerugian dari dampak karyawan yang di istilahnya dalam hal yang negatif ya. Oke, sampai di sini. Next kita lanjut. Konsep etika bisnis dalam kode etik itu juga ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan. Ini ada 3 di sini. Yang pertama, kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran dan keadilan. Yang selanjutnya, prinsip dasar kode etik menurut Perhimpunan Manajer Sumber Daya dan Standar Profesional bahwa sebagai profesional sumber daya manusia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah yang
pada organisasi yang dilayani dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan etika organisasi. Hal ini diberlakukan dalam implementasi budaya organisasi perusahaan. Dan terakhir itu konsep etika bisnis dalam strategi perusahaan mampu mengintegrasikan aspek pengelolaan sumber daya manusia dengan baik. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contoh dari integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Mulai dari sarjana, mungkin ada yang jadi perawat, ada yang jadi pilot. Ini apa ini bidannya, ini arsitek dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya mengenai integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Di sini yang perlu kalian perhatikan deh, manajemen sumber daya manusia berperan dalam mendukung dan mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasional, yaitu yang pertama seleksi. Yang seleksi ini dalam kategorinya pasti yang dilihat dari faktor, misalnya mungkin perusahaan itu membutuhkan dari segi pendidikan dulu ya. Pendidikan dari segi mungkin yang dibutuhkan, misalnya contohnya dari kalian mahasiswa manajemen, yang dibutuhkan itu konsentrasi sumber daya manusia berapa, yang dari konsentrasi pemasaran berapa, dari konsentrasi finance atau keuangan berapa. Itu akan diseleksi. Jadi perlu diperhatikan dari sininya deh. Setelah mungkin kalian tahap seleksi selesai, itu akan adanya istilahnya orientasi karyawan, atau istilahnya itu kalau seumpamanya pada saat kalian waktu jadi mahasiswa baru ya, ada istilahnya PKKMB, apa istilahnya pengenalan kampus. Itu istilahnya kalian di dunia kerja juga akan diorientasi sama pimpinannya. Setelah adanya orientasi, itu akan adanya evaluasi. Evaluasi itu kategori evaluasi mungkin di dalam pelatihan. Pelatihan misalnya contohnya ada yang istilahnya skillnya belum maksimal, itu dilakukan pelatihan dari perusahaan supaya akan berhubungan sama penilaian kinerja, supaya kinerjanya itu maksimal dan secara otomatis akan menjadi efektif dan efisien. Dan yang terakhir, jika kinerjanya karyawan bagus, akan diberikan reward dari pimpinan. Tetapi jika kinerja karyawan rendah, itu akan diberikan hukuman, atau istilahnya itu kategorinya itu penalti atau hukuman, atau mungkin dipindahkan di tempat lain. Selanjutnya, melalui etika kerja, penerapan nilai-nilai hubungan kerja dalam stakeholder internal perusahaan secara vertikal dan horizontal, serta lingkungannya. Etika bisnis sebagai dasar berperilaku dalam bekerja menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kesehatan moral dan mental, semangat meningkatkan kinerja, kreativitas tinggi, dan produktif. Next, di sini ada beberapa integrasi konsep etika dalam fungsi manajemen sumber daya manusia. Menurut Dave Ulrich tahun 96, dikutip Ernie Ernawan tahun 2007, terdapat 4 aspek untuk meraih keunggulan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang pertama, strategi partner. Kalian itu dalam dunia kerja nanti itu akan memiliki partner. Jadi istilahnya itu, jangan sampai kalian nanti di dunia kerja itu ada istilah berpikir kerja sendiri-sendiri atau menjatuhkan seseorang itu tidak bagus. Kalian harus bagaimana caranya kalian manajemen mengelola sumber daya manusia sehingga dapat menjadi mitra. Jadi ini perlu diperhatikan strategi partner. Setelah strategi partner selesai, itu akan turun ke administratif expert, yang mana bagaimana manajemen menciptakan efisiensi administrasi dalam pelayanan ataupun dalam internal perusahaannya. Yang selanjutnya bagaimana employee champion, yang bagaimana manajemen dapat meningkatkan kontribusi karyawan. Itu kontribusi karyawan, makanya itu pasti kalian pernah melihat ya, istilahnya karyawan itu di rolling dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu sebagai suatu kategori tanggung jawab pimpinan dalam meningkatkan kontribusi karyawan. Jadi karyawan itu cuma tidak berkuasa di satu aspek saja, tetapi aspek lain itu mereka bisa memahami juga. Yang terakhir, bagaimana caranya menjadi agent of change, atau bagaimana manajemen mendorong karyawan untuk berubah. Ini bukan berubah seperti Power Rangers ya. Maksudnya berubah itu bagaimana caranya kalian itu dari hasil evaluasi atau kontribusi kalian di perusahaan itu bisa menciptakan hal-hal yang baru. Misalnya contohnya kan karena sekarang ini teknologi itu semakin canggih ya, kalian membuat mungkin kayak apa ya, aplikasi pelayanan yang berbeda sama saingan-saingan kalian, kan itu kan sebagai agent of change, atau yang bisa berubah perusahaan itu sebagai apa, tampil beda. Next, yang ini sebenarnya
materi terakhir tentang prinsip etis dalam bekerja. Di sini ada 7 deh, yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, prinsip mendasar dalam bekerja, yang bagaimana bekerja dengan ikhlas. Jangan sampai pada saat kalian melamar kerja, yang kalian tanyakan pertama itu berapa gaji di sana, upah kalian. Hati-hati, itu otomatis kalian langsung jatuh. Itu secara ilmu psikolog itu kalian berarti dinilai sama pimpinan atau bagian psikiaternya itu, oh berarti ini kalau seumpamanya diterima di perusahaan ini, kalau upahnya rendah, kinerjanya akan memburuk. Itu. Jadi harus kalian perhatikan ya. Memang harus ikhlas. Jadi tidak ada segala itu sesuatu itu langsung instan, ya. Jadi harus sabar dan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan ikhlasnya kalian. Dan jangan lupa satu lagi deh, bersyukur. Dan selanjutnya yang kedua, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. Nah, tanpa selain ikhlas, kalian harus tekun dan bertanggung jawab, fokus. Jangan sampai kalian tidak tekun hanya mengurus urusan yang lain, teman kalian yang lain, kan itu kan tidak tekun atau tidak bertanggung jawab. Misalnya jam istirahat masih 1 jam lagi, kalian sudah pergi keluar kantor tanpa ada izin dari pimpinan. Itu berarti perlu kalian perhatikan. Yang ketiga, prinsip etis itu bekerja dengan semangat dan disiplin. Itu perlu diperhatikan, semangat dan disiplin. Ini poin paling penting dan problem yang paling banyak yang dilanggar oleh karyawan. Selanjutnya, bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. Jangan sampai kalian bekerja karena kepentingan pribadi ya. Misalnya kalian itu istilahnya ada cari keuntungan di dalam perusahaan, jangan sampai. Itu akan menghancurkan karir kalian di perusahaan atau di dunia kerja yang lain. Sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan. Kita masuk ke etika kepemimpinan. Memang di sini poin penting dari kepemimpinan, memang materi ini mengenai tentang etika dan hukum dalam manajemen sumber daya manusia. Ini poin pentingnya kepemimpinan atau leader. Jadi dalam etika kepemimpinan dari etika hukum etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia itu, yang pertama, salah satu elemen kunci tata kelola perusahaan dan akuntabilitas ada tone at the top, dan para pemimpin yang berperan melaksanakan dan memantau budaya perusahaan. Jadi tadi yang seperti pertemuan di awal kita tadi saya jelaskan, kan memang di sini peran penting itu dari pimpinan, bukan di karyawan. Jadi kalau seumpamanya ada permasalahan atau problem, kalian harus mendiskusikannya kepada pimpinan yang masing-masing di perusahaan kalian atau di dunia kerja kalian. Yang kedua, karakter kepemimpinan yang terkait dengan etika adalah integritas, kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Kalau 4 poin ini adik-adik mahasiswa sudah pegang, insya Allah karir kalian di dunia kerja itu akan sangat dibutuhkan sama berbagai stakeholder atau pimpinan kalian. Yang terakhir ini, perilaku pemimpin dalam dimensi model reputasi frontend, bahwa pemimpin menunjukkan adil dan jujur. Jelas, kalau pemimpin tidak adil dan jujur, itu bisa kalian istilahnya bahas pada saat rapat evaluasinya nanti. Perilaku yang benar, peduli kepada orang, bersikap terbuka untuk mendiskusikan masalah. Yang kelima, moralitas pribadi. Maksudnya moralitas pribadi itu istilahnya kalian memberikan contoh yang baik. Jangan sampai kalian sebagai misalnya nanti suatu saja di pimpinan, kalian mengarahkan karyawan untuk melarang si A, melarang si B, tapi kalian yang memberikan contoh yang tidak baik, itu kan moralitasnya yang tidak bagus. Jadi ini perlu diperhatikan kepribadian dari pimpinan. Kita masuk ke sebelum satu ke perkuliahan kita atau pertemuan kita hari ini, kalian perhatikan yang akan disampaikan tugas yang perlu diperhatikan di sini. Tugasnya itu membuat review jurnal mengenai etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia beserta contoh studi kasusnya. Jadi di sini ada di mahasiswa perlu kalian perhatikan tugas kalian di sini membuat review jurnal. Jadi istilahnya kalian studi pustaka baru kalian hubungkan ke contoh studi kasus yang ada di kota Palu sini. Ya, ada yang mau bertanya mengenai tugasnya? Bisa dipahami semua ya? Bisa. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih semuanya. Mungkin hanya ini yang saya bisa berikan pertemuan ketiga.
Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kalian semua, dan semoga kita sehat-sehat semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.